menyerah. Kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Ratusan massa dari aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual berunjuk rasa di depan Mapolres Jombang, Jawa Timur. Mereka menuntut agar pihak kepolisian segera menuntaskan kasus pelecehan seksual yang melibatkan salah satu putra pimpinan pondok pesantren. Polisi dinilai lamban dalam menangani kasus ini. Karena hingga saat ini, orang yang diduga telah melakukan pelecehan seksual belum juga ditahan, meski sudah dijadikan sebagai tersangka. Maka kalimat la ilaha illallah itulah yang 2 pekan berselang, unjuk rasa tandingan dilakukan massa dari keluarga besar pondok pesantren. Akan menjadi tersangka. Kira-kira ini bijaksana atau tidak? kepada mereka yang telah Mereka mempertanyakan soal status tersangka yang diberikan polisi kepada terduga pelaku. Polisi dianggap tidak memiliki dasar dalam menetapkan sang putra kiai sebagai tersangka. Ya, rupanya orang yang disebut-sebut sebagai pelaku pelecehan seksual adalah Muhammad Subeki Al-Sani alias Gus Beki, putra pimpinan pondok pesantren Sidikiyah. Saat ini status daripada perkara ini adalah kita sudah pada tingkat penyidikan. Dan kemudian dengan status saudara MSA ini tentunya sebagai tersangka. Alat buktinya adalah visum. Ada juga pakaian-pakaian korban, ada juga beberapa dokumen-dokumen atau surat-surat atau kartu-kartu terkait dengan status si korban ini sebagai mondok di sana pada itu ya, di Asidikiyah ini. Polemik kasus pelecehan seksual yang melibatkan putra pimpinan pondok pesantren ini membawa tim menyingkap tabir ke kota Jombang, Jawa Timur. Tim menyingkap tabir lagi menuju ke kota Jombang. Jadi ternyata beberapa bulan terakhir kota Jombang ini ramai karena ada kasus pencabulan yang melibatkan anak dari kiai ternama di kota ini. Kita lihat nanti penelusurannya seperti apa, terus fakta-faktanya seperti apa. Di pengakuan korban, persetubuhan terjadi saat proses interview dalam rangka penjaringan relawan rumah sehat yang akan didirikan oleh si tersangka. Kejadian persetubuhan pada tahun 2017, waktu itu memang lokasi personal interview, mereka membahasakannya personal interview, terjadi di Puri Cokro Kembang yang lokasinya tidak jauh dari pusat pondoknya, pesantren itu. Palupi menyebut korban pelecehan seksual ini merupakan santri dari pondok pesantren Sidikiyah. Kemarin-kemarin belum ada upaya paksa secara signifikan dari penegak hukum. Baru ketika teman-teman aliansi melakukan desakan ke penegak hukum, baru mereka mau bergerak. Bahwa kasus kekerasan seksual adalah bukan kasus kekerasan yang harus diselesaikan secara damai. Bahwa kasus kekerasan seksual harus diungkap, bahwa kasus kekerasan seksual menjadi isu yang harus benar-benar kita perjuangkan. Sehingga bagi korban-korban kekerasan seksual kami berharap berani untuk melapor, berani untuk mengungkap sehingga pelaku-pelaku kejahatan seksual atau kekerasan seksual bisa segera ditindak. Berbekal informasi dari Palupi Pusporini,
kami coba menyambangi Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso, Jombang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso, Jombang, Jawa Timur adalah tujuan kami berikutnya. Untuk mencari tahu lebih dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Subeki Al-Sani alias Gus Beki terhadap santriwati berinisial MNK. Kami berharap bertemu dengan Gus Beki yang juga merupakan putra dari pimpinan pondok pesantren. Langkah kaki kami akhirnya terhenti di depan gerbang pesantren. Saya kalau mau ketemu Gus Beki gimana? Nggak bisa. Kenapa ya? Ya beliau gerah. Kenapa? Beliau gerah. Gerah. Gerah, sakit. Sakit apa? Beliau Pak Yainya. Pak Yainya sakit apa? Sakit lama, masih jadi dalam perawatan terus. Enggak, gini kan kasus hukumnya kan jalan ya. Kita butuh konfirmasi. Kalau kita nggak ada kepentingan apa-apa selain konfirmasi, Mas. Saya mau lihat-lihat. Loh, lihat-lihat kemana, Pak? Loh, emang nggak boleh? Loh, nah ini Lihat-lihat tok loh. nggak boleh toh, Pak. Kenapa? Loh, lah ini kan beliau kan masih dalam proses penyembuhan. Saya nggak manggil-manggil. Tidak. Saya lihat tok gitu loh. Iya kan, Pak. Hah? Masa nggak boleh? Nggak boleh, kita cuma mohon maaf Pak, ke posko aja Pak, ke posko. Hmm? Ke posko aja. Deh, sambil nelpon. Iya, sama ke posko aja, ke posko. Nggak apa-apa Pak, sambil nelpon. Saya sambil lihat-lihat itu. Itu tulisannya apa sih? Iya, tamu harap lapor, wis. Iya, aku lapor. Iya, di Ya, kamar mana sini, gitu. Pak. Saya lapor, Ini kan Pak. posko. Iya. Iya, kan Pak. posko. Saya bertamu baik-baik, Pak. Sama Ya, iya. Insya Allah saya baik-baik, maksud saya pun baik. Kita Saya ngelayan kesini. juga baik-baik, nyampaikan apa adanya kan gitu. Ini kita dikumpulin begini kayak apaan nih kita nih? Memang gitu loh, Mas. Juga atau mungkin di masjid. Selebriti kita ya. Eh, Bentar, Pak ya. Iya, silakan. Terhalang oleh pihak keamanan, kami pun coba menghubungi Muhammad Soleh, juru bicara pesantren. Mas, kita mau konfirmasi sedikit sih sebenarnya. Banyak kan pemberitaan di luar kan yang ngomong kalau Mas Beki memanfaatkan kondisi kesehatan ayahnya agar tidak menjalani pemeriksaan polisi, itu bagaimana, Mas? Kalau itu jelas bukan satu itu kan boleh dibilang tuduhan sepihak. Karena beliau ya memang merawat kondisi Mas Beki ini, yang merawat kondisi beliau mursyid Bapak Kiai dari mulai opname sampai dengan hari ini. Jadi bukan untuk menghindari proses hukum, karena memang kondisinya harus standby 24 jam. Jadi kalau dari Mas Beki kira-kira kapan ini Apanya? menjalani pemeriksaan gitu, Mas Soleh? Coba nanti saya tanyakan ke timnya ya, saya belum tahu juga. Bahkan, melalui pernyataan pers yang kami dapat, Nugroho Haryanto, juru bicara Gus Beki, membantah kalau Gus Beki telah melakukan pelecehan seksual kepada santrinya. Nugroho juga menyebut kasus ini penuh kejanggalan dan ada pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan secara ekonomi dalam kasus ini. Selain itu, kami juga mendapatkan bantahan langsung dari Muhammad Subeki alias Gus Beki melalui akun Instagram miliknya. Nggak perlu bikin fitnah, nggak perlu pembantaian nama baik, nggak perlu penghancuran nama baik itu. Kenapa kalian nggak berani main gentle? Karena kalian licik dan picik. Gus Beki juga merasa heran atas status tersangka yang diberikan oleh polisi kepadanya. Lu nggak tahu ketemu wonge kok jarane tersangka gitu kok nanti. Lu wonge lu gak buron. Wonge ku ono, orangnya itu ada di rumah. Nah, sekarang tak buktikan bahwa saya masih di sini di rumah. Saya masih bisa rokok enak, saya masih bisa makan, minum, kopi. Saya tidak pernah kemana-mana. Dari mereka mengirim surat kepada saya dan sampai sekarang saya nggak pernah kemana-mana dan mereka juga nggak pernah datang ke sini.
Nah kalau saya disuruh ke sana, masih sampai kiamat kok, yo gak gelem. Masih sampai kiamat tidak akan aku datang. Saya tidak akan pernah menyerah kurang alamiah kepada kedoliman. kayak ketara Tidak ada kamu sih di dalam hidup saya untuk menyerah untuk menyerah kepada kedoliman, itu nggak ada. Bambu keroyok piro ae. Ya. Bah kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Dalam video lain di Instagram miliknya, Gus Beki mengatakan tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak masuk akal. Sekarang gini ya, kalau misalnya memang saya itu berbuat salah, kalau berbuat salah, apalagi dengan tuduhannya ya gak pantas seperti itu. Ya mestinya kan keluarga saya kan ya mesti mencak-mencak no. Ya mesti keluarga saya mesti bingung. Ya alhamdulillah, masalah itu terjadi 2017, jadi 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang ya masih baik-baik saja, nggak ada geger-gegeran sama istri saya, sama keluarga saya. Ya alhamdulillah masih baik-baik saja. Ya kalau nggak ada apa-apa, apalagi tuduhannya sampai kekerasan, nggak masuk akal. Menyikapi pernyataan Gus Beki yang tidak mengindahkan status tersangkanya, polisi pun punya alasan. Ya kalau kita kan fokus kita bukan itu. Fokus kita bagaimana perkara yang dilaporkan oleh Men ini bisa diberikan kepastian hukum. Nah, jadi kalau saudara MSA ini membuat status di media sosial, silakan aja, itu kan dunia medsos mah bebas gitu. Ya pokoknya kita proses ini bagaimana caranya, ya dengan fakta yang ada ya kita tetap akan upayakan perkara ini akan ada kepastian hukum. Polisi juga punya alasan soal kenapa hingga saat ini Gus Beki belum juga ditahan. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Polda Jombang yang pertama adalah ketika dipanggil sebagai tersangka, waktu itu tidak hadir. Dan tentunya kita akan lakukan baik dengan cara persuasif, ini akan tetap kita proses sampai perkara ini diberi kepastian hukumnya gitu. Muhammad Subeki Al-Sani alias Gus Beki, pria yang disebut-sebut telah melakukan pelecehan seksual kepada santriwati berinisial MNK, telah membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun kami merasa perlu menemui keluarga korban untuk mendapatkan penjelasan soal cerita ini. Di satu tempat, kami bertemu dengan RO keluarga korban. Kami pun dapat cerita darinya. Pada tanggal 20 Mei, itu saya mendengar kabar bahwa adik saya itu menjadi korban dari MSA karena ada kegiatan itu tadi. Kan saya kaget, tuh kok bisa, maksudnya bagaimana? Dijelaskanlah itu tadi bahwa dari kegiatan tersebut ternyata adik saya itu menjadi korban pelecehan, dan itu dilakukan 2 kali. Jadi cerita adik saya 10 hari setelah 8 Mei 2017 itu dia melakukan lagi dengan MSA, tapi dengan paksaan. Kalau memang adik tidak mau, akan menyesal seumur hidupnya. Waktu interview itu kan personal satu-satu. Nah, di situ itu akan ditransferkan ilmu metafakta, namanya ilmu metafakta. Nah, dari situ caranya untuk mendalami ilmu metafakta harus melepas seluruh pakaian. Metafakta itu ilmu yang
menetralkan akal pikir. Jadi nggak pakai logika. Kalau masih berpikir buat apa kok pakai dilepas pakaiannya, berarti masih menggunakan logika. Jadi ya mau nggak mau harus melepaskan logika itu. Adik saya sudah punya firasat ini udah nggak benar gitu. Tapi dari situ MSA sudah menekan adik saya, kalau kamu tidak mau, kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Adik saya ketakutan. Akhirnya mau nggak mau ya ikut ke kurit dan dijemput oleh orang-orang pesuruhnya MSA itu tadi. Langsung dengan Pak Yai setelah kejadian ini. Tapi akhirnya kan gagal karena mungkin MSA memutarbalikkan fakta di depan Pak Yai. Ya, kami akan memegang teguh prinsip kami bahwa keadilan itu harus ditegakkan, kebenaran itu harus diutarakan, harus diperjuangkan. Ya, bagaimanapun kan masalah ini harus tuntas. Kami berharap polisi, hakim, dan yang terkait harus segera menuntaskan masalah ini seadil-adilnya. Kini, korban masih berjuang untuk mencari keadilan. Tentu, semua itu ada di tangan penegak hukum. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا